Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali dalam kesempatan pada saat ini kita kembali dalam ibadah online, di mana hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita bersama-sama membuka hati supaya firman Tuhan mendapatkan tempat yang terbaik dalam hati dan hidup kita. Mari kita bersama tundukkan kepala untuk berdoa sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang sangat indah pada saat ini. Kami boleh belajar untuk duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pada saat ini dalam pimpinan Tuhan. Roh Kudus yang kiranya akan mengurapi hamba-Mu dan mengurapi kami semua yang mendengar pemberitaan firman ini. Roh hikmat dan wahyu dari Tuhan akan memimpin, membimbing kami untuk kami mengerti apa yang Allah kehendaki untuk kami pahami, untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini akan berjudul Tetap Tenang di Tengah Badai. Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-27 akan saya bacakan bagi saudara. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Judulnya adalah Angin Ribut Diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya, membangunkan dia katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara-saudara, kalau kita menyimak dengan baik apa yang telah kita baca dari perikop, di mana dalam perikop ini menceritakan tentang pengalaman murid-murid yang bersama dengan Yesus berlayar. Dan tiba-tiba di tengah pelayaran mereka, angin ribut datang dengan begitu kencangnya. Ombak besar datang dan mengombang-ambingkan mereka. Saudara-saudara, sehingga murid-murid merasa ketakutan luar biasa. Saya berpikir bahwa mungkin, saudaraku, apa yang terjadi hari-hari ini di tengah-tengah kita, atas bangsa kita, atas negeri yang kita cintai ini, mirip dengan apa yang dialami oleh murid-murid ini. Saudara-saudara, tiba-tiba kita melihat sekarang ini ada angin ribut dan badai yang besar menerjang kehidupan bangsa kita. Sebenarnya bukan hanya bangsa kita, tapi juga bangsa-bangsa yang lain di seluruh muka bumi ini. Kita tidak menyangka bahwa tiba-tiba badai virus corona menghantam bangsa-bangsa, termasuk bangsa kita Indonesia. Ada banyak orang yang ketakutan, saudara-saudara. Ada banyak orang yang khawatir, takut kalau dia terpapar oleh virus corona itu. Dia khawatir saudara-saudaranya, orang tuanya, anaknya terpapar oleh virus itu, saudara-saudara. Dan dia begitu khawatir kalau situasi yang sedang terjadi saat ini tidak membaik. Tidak ada hal-hal yang membuat ada pengharapan di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Saudara-saudara, itulah yang mungkin sedang dialami oleh murid-murid di perikop yang kita baca ini. Hari-hari ini kita mendengar pengumuman dari Kementerian Kesehatan. Juru bicara Kementerian Kesehatan menginformasikan perkembangan bagaimana kondisi virus corona yang telah menyerang, menginfeksi banyak orang di Indonesia. Tiap hari pertambahannya lebih dari 100 orang terinfeksi. Saudara-saudara, dan hari ini kita melihat
telah lebih dari 1.700 orang terinfeksi virus corona di Indonesia. Dan itu menimbulkan kekhawatiran yang luar biasa, saudara-saudara. Saudara-saudara, badai virus corona ini telah datang dan telah menghempaskan dengan sangat keras bangsa kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, bagaimana tidak bahwa badai ini menghempaskan begitu keras karena telah sungguh-sungguh memporak-porandakan semua segmen kehidupan kita semua di negara ini. Saya menemukan beberapa catatan yang menarik di sini, saudara-saudara. Badai corona ini telah memberikan dampak yang sangat kuat di dunia ekonomi. Saudara, hari-hari ini kita melihat ada banyak pegawai-pegawai, pabrik, buruh yang kemudian mereka dirumahkan. Kita melihat mal-mal, pasar tutup di mana-mana. Pagi tadi saya berjumpa dengan seorang pedagang di pasar Tanggul, saudara, dan dia berkata hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat susah bagi mereka. Mengapa? Karena mereka hanya diizinkan berdagang 3 jam. Kalau biasanya mereka sudah membuka tempat mereka, tempat berjualan mereka sejak jam 5 pagi, mereka tutup jam 2, jam 3 sore. Sekarang mereka hanya diizinkan buka 3 jam saja. Jam 8 pagi buka, jam 11 sudah harus tutup. Itu pun jam 11 polisi sudah datang ke tempat itu dan meminta mereka untuk mengakhiri usaha mereka. Saudara-saudara, kita melihat ada banyak pedagang kaki lima yang gulung tikar. Saya sempat membaca juga perusahaan-perusahaan besar juga tergoyahkan, saudara-saudara. Pabrik mobil Honda juga menghentikan produksinya. Toyota juga menghentikan produksinya. Saya melihat di sekitar kita, saudara, angkutan online, Grab, Gojek, sepi luar biasa. Mereka berkata, kami telah mengalami penurunan penghasilan sampai 70%. Saya perhatikan di televisi juga nilai tukar rupiah jatuh. Saudara-saudara, sekitar 16.500 rupiah per dolar Amerika. Bahkan beberapa hari lalu saya membaca di media sosial dikatakan bahwa salah satu bank swasta yang sangat besar di Indonesia, BCA, mengalami kerugian sampai 250 triliun. Saudara-saudara, akibat badai corona ini. Pertumbuhan ekonomi Indonesia merosot luar biasa. Kalau semula diperkirakan 5,1-5,2% pertumbuhan, Menteri Keuangan Sri Mulyani terakhir berkata bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa minus antara 0,25 sampai 0,4%. Dan di seluruh dunia kerugian finansial akibat dampak corona ini, saudara-saudara, 2 minggu yang lalu saya mendengar kerugian yang ditimbulkan adalah mencapai 12.000 miliar US dollar. Mungkin kalau sekarang sudah sekitar 14-15.000 miliar US dollar. Dunia ekonomi digoncangkan dengan luar biasa, saudara-saudara. Ada badai yang menerpa begitu rupa, sehingga pabrik-pabrik kelas kakap, orang-orang kaya, orang-orang sedang, orang-orang yang dikatakan tidak mampu, mereka digoyahkan. Di dunia ekonomi digoncangkan. Di dunia olahraga pun juga tidak luput dari hal itu, saudara. Kita melihat Olimpiade yang harusnya diadakan di Osaka, Jepang, kemudian akhirnya diputuskan ditunda. Kemarin saya mendengar di televisi sebuah acara yang sangat bergengsi, tenis lapangan Wimbledon ditunda. Liga-liga sepak bola di Eropa, di Amerika, semua ditunda. Jadwal-jadwal semuanya jadi kacau balau. Saudara-saudara, luar biasa badai ini. Dunia olahraga diporak-porandakan. Dunia pendidikan pun juga diporak-porandakan. Kita melihat sekarang sekolah-sekolah diliburkan. Menteri Pendidikan kita kemarin beberapa hari lalu mengumumkan ujian negara dihapuskan karena wabah corona ini. Sehingga sekarang terjadi adalah sekolah-sekolah, universitas-universitas
mengadakan kuliah online, saudara, dan tentunya ini menjadi sesuatu yang tidak maksimal kembali. Jadi saudara lihat dunia ekonomi digoyahkan, dunia olahraga digoncangkan, dunia pendidikan pun juga diporak-porandakan, bahkan dunia kerohanian pun juga digoncangkan, saudara-saudara. Saudara-saudara, ada beberapa tulisan yang saya temukan di Facebook beberapa waktu yang lalu. Dikatakan demikian, Vatikan sepi, Yerusalem sunyi, tembok ratapan dipagari, gereja ditutup, jemaat dirumahkan, misa batal, jalan salib disetop, Paskah tidak pasti, litani doa berubah, air suci menguap, corona datang, seolah-olah membawa pesan bahwa ritual itu rapuh. Ketika corona datang, engkau dipaksa mencari Tuhan, bukan di Basilika Santo Petrus, bukan di dalam gereja, bukan di mimbar khotbah, bukan di dalam baptis, bukan pada panggilan lonceng gereja, bukan dalam misa minggu, bukan dengan jabat tangan, melainkan pada kesendirianmu, pada mulutmu yang terkunci, pada hakikat yang senyap, pada keheningan yang bermakna. Corona mengajarimu, Tuhan itu bukan melulu pada keramaian. Tuhan itu bukan melulu pada ritual. Tuhan itu ada pada jalan keputusasaanmu dengan dunia yang berpenyakit ini. Corona ternyata memurnikan agama bahwa tidak ada yang boleh tersisa kecuali Tuhan itu sendiri. Saudara-saudara, tulisan ini cukup menarik di Facebook. Beberapa waktu terakhir saya jumpai dunia kerohanian pun juga digoncangkan. Kebaktian-kebaktian akhirnya, saudara, kita melihat ada banyak gereja yang di-stop dan kemudian diganti dengan kebaktian online. Ada banyak gereja-gereja yang kemudian memakai beberapa macam metode untuk menyampaikan firman Tuhan secara online. Saudara-saudara, termasuk tempat di mana kita beribadah hari ini, di gereja kita. Kita mulai mengadakan kebaktian online. Kebaktian yang biasa kita adakan minggu di gereja, dalam kebaktian umum, kebaktian raya, terpaksa itu di-stop, ditiadakan, supaya kita mendukung program pemerintah untuk menyetop penyebaran virus corona ini. Saudara, saya mau katakan 30 tahun saya melayani dalam penggembalaan. Belum pernah saya mengalami situasi di mana kebaktian itu di-stop untuk alasan apapun. Paskah, hari Jumat, Sabtu, Minggu besok juga, saudara-saudara, sepertinya tidak bisa diselenggarakan secara formal di gereja. Dan kita melihat dalam dunia kerohanian ada banyak orang yang tergoncang. Saya menerima banyak WA saudara-saudara dari teman-teman hamba Tuhan yang menceritakan, memberitahukan bahwa di Indonesia lebih dari 30 pendeta meninggal dunia karena terpapar virus corona. Luar biasa. Dunia kerohanian digoncangkan, dunia pariwisata juga digoncangkan. Tempat-tempat wisata ditutup, saudara-saudara. Unsur-unsur pendukung wisata pun tergoncang. Seperti rental mobil sekarang sepi. Saya sempat membaca di sosmed, saudara, seorang pengusaha rental mobil, dia berkata 95% yang sudah mereka berjanji untuk memakai, menyewa mobilnya dibatalkan. Di Bali ada banyak hotel-hotel yang kemudian tutup karena tidak ada satupun pengunjung yang mau bermalam di sana. Bahkan usaha penerbangan pun juga anjlok luar biasa. 2-3 hari yang lalu Air Asia menutup seluruh rute penerbangan di Indonesia. Belum lagi Garuda, belum lagi Lion Air, belum lagi yang lain-lain. Mereka, saudara-saudara, menutup rute-rute penerbangan tertentu. Bahkan juga, saya temui juga di dunia kesehatan. Saudara-saudara, digoncangkan luar biasa. Para pekerja kesehatan banyak yang terinfeksi. Ada banyak dokter yang meninggal dunia karena terpapar virus corona ini. Saudara-saudara, dalam dunia kesehatan, harga-harga alat kesehatan
melonjak melambung tinggi luar biasa. Masker bisa berlipat-lipat, berkali-kali lipat harganya. Saudara-saudara, kalau biasanya dulu harganya 40.000, 50.000 satu box, sekarang bisa 400.000, 500.000. Alkohol naik luar biasa, hand sanitizer naik luar biasa, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, dunia digoncangkan oleh badai corona pada hari-hari ini. Sungguh ini sebuah bencana yang luar biasa, saudara, badai yang menghantam semua orang. Dan kita akan belajar beberapa hal penting dari apa yang terjadi, yang dialami oleh murid-murid ketika murid-murid bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka berlayar untuk ke suatu tempat, bertolak ke seberang, dikatakan dalam ayat yang ke-18. Saya menemukan ada 3 pelajaran rohani yang berharga untuk kita renungkan pada saat ini. Yang pertama, saudara-saudara, dikatakan demikian di dalam ayatnya yang ke-18, ketika Yesus melihat orang, ayat 23, maaf, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Saudara-saudara, jelas-jelas dikatakan di sini bahwa Tuhan Yesus berjalan bersama-sama dengan murid-murid. Bahkan berjalan di depan murid-murid. Untuk kemudian murid-murid ada di belakangnya dan mengikuti, dan ada satu perahu dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, jelas-jelas dikatakan murid-murid itu adalah orang-orang percaya yang mengikuti Tuhan Yesus dengan setia. Namun kita lihat apa yang terjadi kemudian, bahwa di tengah pelayaran itu, saudara-saudara, tiba-tiba perahu itu dihantam oleh angin badai dan ombak yang besar, sehingga mereka ketakutan luar biasa. Saya menemukan pelajaran yang pertama adalah bahwa badai kehidupan itu bisa menyerang, menerjang siapa saja. Badai kehidupan itu tidak pandang bulu. Jadi jangan pikir karena kita adalah orang Kristen, kita sudah percaya kepada Yesus, kita sudah setia iring Yesus, kemudian kita berpikir bahwa tidak ada masalah dalam kehidupan kita. Kalau ada orang yang berkata kepada saudara, oh kalau engkau sudah jadi Kristen, tenang, tidak ada masalah dalam hidupmu, yang ada adalah berkat sebab Tuhan menyertai. Saya mau bilang kepada saudara, jangan percaya perkataan itu. Sebab badai itu tidak pandang bulu. Siapapun akan diterjang oleh badai itu. Bukankah Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka? Bukankah murid-murid juga mengikuti Yesus untuk naik ke dalam perahu itu, saudara-saudara? Dan toh mereka akhirnya juga merasakan bagaimana mereka menghadapi badai yang luar biasa itu. Saudara-saudara, kita sangat sedih mendengar beberapa orang hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga mereka yang mengalami badai kehidupan karena virus corona ini. Banyak hamba Tuhan setelah mengikuti sebuah acara rapat para pendeta, kemudian mereka juga akhirnya terpapar oleh virus corona karena ternyata ada orang-orang dalam rapat itu yang mereka sudah dinyatakan positif kena terinfeksi virus corona, sehingga itu menimbulkan ada banyak teman-teman yang lain pun juga akhirnya mereka terinfeksi virus corona. Saudara, saya mau bilang begini, kita harus bijaksana dengan semua permasalahan yang ada ini. Jangan karena merasa ada Tuhan dalam hidup kita, kemudian kita tidak berjaga-jaga. Jangan merasa karena ada Tuhan dalam hidup kita, kemudian kita sembrono. Oh, semua it's okay, tidak masalah, tidak ada persoalan. Saya mau bilang bahwa kebaktian online seperti yang kita lakukan hari ini adalah tindakan kita berjaga-jaga. Kita mencegah supaya penyebaran virus ini tidak terus melebar. Saudara-saudara, ini bukan masalah iman, ini bukan masalah kurang iman, ini bukan masalah percaya atau tidak percaya. Saudara-saudara, ini masalah hati yang bijaksana untuk menyikapi
situasi yang ada ini. Ada seorang hamba Tuhan yang pernah berkata, "Oh tenang, dalam kebaktian Tuhan hadir. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Maka kalau Tuhan hadir, virus corona tidak akan menyerang mereka." Saudara-saudara, itu mencobai Tuhan. Saya mau bilang itu tidak bijaksana. Saudara melihat dan mendengar di Korea Selatan ada sebuah gereja yang sangat besar. Jemaatnya lebih dari 7.000 orang. Tapi ternyata ada beberapa jemaat yang mengalami terpapar virus corona, saudara-saudara. Sehingga sekitar 60% jemaat itu dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Dan saudara-saudara, itu membuat orang-orang yang terpapar virus corona di Korea Selatan lebih dari 50% disumbang oleh anggota gereja tersebut. Sehingga pendeta yang bersangkutan, gembala yang bersangkutan akhirnya terkena kasus hukum karena tidak mengantisipasi situasi yang ada. Saya mau bilang kita harus bijak, saudara-saudara. Jangan kita mencobai Tuhan. Kita harus waspada meskipun kita sadar, kita tahu Tuhan menyertai kita. Bukankah kalau kita nyebrang jalan, kita pasti lihat ke kanan ke kiri. Jangan penyeberang jalan berpikir, "Oh ada Tuhan, malaikat Tuhan menyertai saya." Nyebrang saja, saudara. Tabrak mobil kita bisa tewas di situ. Itu kebodohan, saudara-saudara. Mari kita bijak untuk menyikapi situasi yang ada ini. Karena masalah badai kehidupan yang datang dalam kehidupan umat manusia tidak pandang bulu. Kalau kita tidak bijaksana, kita akan menemukan masalah yang besar dalam kehidupan kita. Pelajaran rohani kedua yang saya temukan di dalam kisah ini adalah bahwa masalah itu ternyata datang sekonyong-konyong. Kalau saudara perhatikan ayat 24 dan 25, maka dikatakan di sini, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Tiba-tiba angin ribut badai itu datang, sekonyong-konyong. Siap atau tidak siap, masalah itu yang seringkali datang dalam kehidupan kita, datang dengan sekonyong-konyong. Dan kita melihat bahwa ternyata murid-murid tidak siap untuk menghadapi masalah badai tersebut, saudara-saudara. Mengapa mereka tidak siap? Saya temukan mereka tidak siap adalah karena mereka merasa bisa mengatasi pekerjaan mereka. Mereka merasa bisa mengatasi usaha mereka. Sehingga mereka merasa tidak perlu Yesus lagi. Dan membiarkan Yesus tertidur di buritan. Dengan Yesus tertidur di buritan itu menunjukkan bahwa mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka merasa bisa dan seolah-olah mereka merasa tidak butuh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, saya mau saudara dengar baik. Murid-murid ini karena merasa tidak perlu Yesus, karena merasa bisa, karena merasa mampu, akhirnya dia tidak berkomunikasi dengan baik dengan Tuhan. Dia tidak mengandalkan Tuhan. Dia tidak membina sebuah relasi yang positif, yang baik dengan Tuhan Yesus. Sehingga saya mau katakan, orang Kristen yang paling tidak siap menghadapi badai kehidupan adalah orang Kristen yang sedang dalam hubungan yang jauh dengan Tuhan. Saudara-saudara, orang Kristen yang sedang hubungannya tidak erat dengan Tuhan. Sehingga dengan demikian, maka orang seperti inilah yang paling tidak siap menghadapi badai yang seringkali datang sekonyong-konyong dalam kehidupan kita. Bukti mereka tidak siap, murid-murid tidak siap. Mereka datang kepada Yesus dan berkata, "Kita binasa, Guru, kita binasa." Saudara lihat, murid-murid ini biarpun mereka adalah pakar di dalam pelayaran, karena mereka adalah nelayan-nelayan yang handal, saudara-saudara, tapi ternyata mereka pada satu titik tertentu dihadapkan pada masalah yang tidak
bisa mereka atasi meskipun mereka sangat-sangat pakar dalam hal itu. Mengapa bisa demikian, saudara-saudara? Karena sejak awal perjalanan mereka berlayar dengan Tuhan Yesus, mereka sudah sombong diri. Mereka merasa mampu dalam pelayaran ini. Oh, semuanya pasti baik-baik. Yesus tidak perlu, biar dia diburitan saja. Saudara-saudara, karena mereka merasa mampu dengan pekerjaan mereka, tidak perlu Yesus, maka Yesus tertidur di buritan. Saudara-saudara, itulah sebabnya Tuhan Yesus izinkan masalah badai itu menerpa supaya mereka sadar. Dalam segala keadaan, mungkin kita pakar dalam bidang tertentu, mungkin kita ahli dalam bidang tertentu. Apapun keahlian kita harus tetap bergantung pada Tuhan. Kita harus terus menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan pimpin, Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kita kemampuan. Saudara-saudara, banyak orang berkata, Eropa adalah negara yang sangat makmur. Setelah Perang Dunia Kedua, pertumbuhan ekonomi di Eropa luar biasa baik. Masyarakat hidup dalam kemakmuran, ekonomi tercukupi, sehingga mereka merasa tidak butuh Tuhan lagi. Dan sekarang dalam kondisi yang seperti ini, mereka merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara-saudara, selama mereka mampu, mereka kaya, mereka punya semuanya, tidak butuh Tuhan. Sehingga Tuhan ditaruh di gudang belakang rumah mereka. Roh Kudus ditumpukan barang-barang dalam gudang di belakang rumah mereka. Ditumpukan yang paling bawah. Mereka tidak pernah merasa butuh Tuhan Yesus. Mereka tidak pernah merasa butuh kehadiran Roh Kudus dalam hidup mereka. Sehingga sekarang, saudara-saudara, saya berdoa sungguh-sungguh, orang-orang di Eropa menyadari kesalahan ini. Dan mereka mau kembali kepada Tuhan. Tetap andalkan Tuhan, saudara-saudara. Karena kalau kita terus membina hubungan yang baik dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, menyerahkan semua dalam tangan Tuhan, saudara, badai sebesar apapun, kita pasti siap menghadapi. Karena kita tahu ada Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, saya mau sedikit bersaksi dalam kesempatan saat ini. Saya menikah dengan kekasih saya, namanya Megawati, saudara, 4 Juli 1997. Sejak setelah kami menikah, kami menempati pastori kecil di gereja, dan itu bulan Juli, saudara, sekitar bulan Oktober tahun 97 itu, ketika sore hari kami sedang beristirahat, sekitar jam setengah 4, jam 4 sore, hujan gerimis. Tiba-tiba ada salah seorang kaum muda yang datang ke pastori dan berkata, Om, tolong adik saya. Adik saya sakit. Saya tanya, kenapa? Sakit apa? Asmanya kambuh. Saudara-saudara, kemudian saya berkata, oke, saya akan ke sana dengan Ibu Gembala. Saya merasa yakin, saudara-saudara. Oh, istri saya kan paramedis. Istri saya kan dokter. Gampang mengurus masalah jemaat yang sakit ini gampang. Saudara-saudara, akhirnya saya bersama dengan jemaat kami ini pergi ke rumahnya, dan kemudian kami mencoba mengobati dengan segala macam cara. Istri saya sebagai seorang dokter juga berusaha memberikan obat-obatan yang terbaik. Saudara, mencarikan obat-obatan yang terbaik. Ternyata tidak ada perkembangan. Sampai akhirnya kemudian kami bawa ke puskesmas Tangguh, saudara-saudara, dan di sana kemudian diberi oksigen, bantuan pernafasan, diinfus dan lain sebagainya, diberikan obat ini, obat itu. Tidak ada perkembangan sama sekali, saudara-saudara. Saudara-saudara, dan akhirnya kami di kamar puskesmas itu, saya dengan istri saya mencoba untuk menguatkan jemaat kami yang sakit ini, saudara. Mendorong dia untuk terus berusaha bernafas dengan baik, itu sulit dilakukan. Mengapa? Karena asma yang begitu kambuh itu membuat dia muntah terus. Maaf saudaraku ya, dia muntah, dan muntahnya bukan muntah isi lambung,
tapi berwarna hitam karena ada pendarahan yang luar biasa di lambungnya. Saudara-saudara, muntahnya hitam, keluar banyak darah, dan tahukah saudara, muntahnya itu tidak bisa berhenti sampai dia hampir tidak punya kesempatan untuk bernafas. Saudara-saudara, akhirnya saya putus asa, saudara. Saya sebagai hamba Tuhan, saya melihat situasi yang seperti itu, saya kemudian merasa, oh Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Kemudian saya meninggalkan istri saya di ruang kamar di mana anak muda ini diperiksa. Saya pergi keluar puskesmas di pintu gerbang, saya berdoa, Tuhan tolong supaya dia bisa dijamah, disembuhkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, setelah 5 menit, 10 menit, kemudian istri saya keluar dari ruang kamar itu dan kemudian menemui saya di pintu gerbang puskesmas itu. Dan dia berkata kepada saya bahwa baru saja dia melihat mujizat, katanya. Saya tanya, kenapa? Kok bisa kamu bilang melihat mujizat? Iya, sejak awal saya sudah yakin bisa menolong dia. Dengan kemampuan saya sebagai dokter, dengan pengetahuan saya akan obat-obatan yang terbaik, tapi tidak ada perkembangan sedikit pun. Sampai akhirnya dia tidak punya kesempatan bernafas, sulit bernafas. Yang dia lakukan hanyalah muntah terus. Sampai akhirnya saya membisikkan sesuatu ke telinga anak muda ini. Saya berkata kepada dia, dan namanya Daniel, kalau kamu punya kesempatan sekali bernafas, dan maka panggillah nama Yesus. Sekali nafasmu yang sangat berharga itu persembahkan untuk memanggil nama Yesus. Dan betul, dia punya kesempatan bernafas sekali dan dia panggil nama Yesus. Dan ketika dia panggil nama Yesus, saudara-saudara, istri saya bersaksi, tiba-tiba muntahnya berhenti. Tiba-tiba sesak nafasnya mereda. Dan kemudian seketika itu juga dia melihat mujizat terjadi. Dia mengalami pemulihan yang luar biasa. Saudara-saudara, pada waktu kita mengandalkan kemampuan kita, karena kita merasa ahli di bidang itu, Tuhan akan bawa kita pada satu titik untuk membuktikan bahwa kita bukan siapa-siapa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara-saudara, siapapun kita, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, saya mau bilang, tanpa Tuhan, saudara bukan siapa-siapa. Tetap andalkan Tuhan, saudara-saudara. Masalah datang sekonyong-konyong. Kita siap atau tidak siap, tergantung dari apakah kita memang mengandalkan Tuhan dengan bukti terus membina sebuah hubungan yang baik dengan Tuhan setiap hari. Itu kebenaran kedua yang saya temukan di dalam perikop ini. Jadi yang pertama adalah ingat bahwa masalah yang datang, badai yang datang, itu tidak pandang bulu. Siapapun kita, entahkah kita orang percaya atau belum, entahkah kita mungkin pendeta, hamba Tuhan yang luar biasa sekalipun, jangan pikir masalah tidak akan hadir ketika kita percaya kepada Yesus. Yang kedua, kebenaran kedua, masalah datang sekonyong-konyong, tiba-tiba. Kita siap atau tidak siap tergantung dari apakah saudara senantiasa dalam hidupmu engkau mau mengandalkan Tuhan, berelasi dengan baik dengan Tuhan atau tidak. Dan kebenaran ketiga yang saya temukan adalah bahwa saudara-saudara, Yesus berkata dalam ayatnya yang ke-26. Mari perhatikan baik-baik, saya bacakan ayat ini bagi saudara. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, mengapa kamu takut? Kamu kok kurang percaya? Ini ada aku, kata Tuhan Yesus. Dengan kata lain, saudara, kebenaran ketiga yang saya temukan adalah selama ada Yesus dalam hidup kita, tidak ada badai yang tidak bisa diteduhkan. Badai pasti akan berlalu.
Saudara, Tuhan Yesus berkata, selama ada aku, maka semua persoalan sebesar apapun pasti ada solusinya. Tidak mungkin tidak ada solusinya. Masalahnya adalah apakah Yesus ada dalam perahu kehidupan kita atau tidak. Apakah Yesus benar-benar ada dalam hidup kita atau tidak. Sebab dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6 dikatakan siapapun yang datang kepada Tuhan, mereka harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Tuhan memberi upah kepada mereka yang mencari dengan sungguh-sungguh. Percaya dulu Tuhan itu ada. Dengan kata lain, apakah kita memperlakukan Tuhan dalam hidup kita sebagai pribadi yang betul-betul ada dalam hidup kita? Saudara-saudara, untunglah murid-murid sadar akan hal itu. Sehingga mereka segera datang kepada Tuhan Yesus dan kemudian membina sebuah relasi, komunikasi yang lebih baik lagi. Saudara-saudara, dan akhirnya benar murid-murid menempatkan Tuhan Yesus sebagai pribadi yang betul-betul ada. Saudara-saudara, dan sangat penting untuk menempatkan Tuhan Yesus sebagai pribadi yang berkuasa untuk segala sesuatu dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan kepada saudara, saya tidak tahu apa masalah dan pergumulan saudara. Saya tidak tahu apa badai kehidupan yang melanda keluarga saudara, pekerjaan saudara, atau apapun saudara-saudara. Saya mau bilang, kalau ada Yesus dalam hidupmu, maka tidak ada persoalan yang tidak ada solusinya. Juga saya yakin, badai yang sedang melanda bangsa kita Indonesia. Saudara-saudara, saya bersyukur, gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, banyak yang berseru. Sekarang kita berdoa tiap jam 7 malam untuk pemulihan Indonesia. Virus corona namanya COVID-19. Dari angka 19 itu kemudian diambil pukul 19.00, jam 7 malam, semua anak-anak Tuhan berdoa. Dan saya yakin, saudara-saudara, doa mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa kita. Dan ketika Tuhan ada di Indonesia, saya sangat yakin, saudara, badai ini akan diteduhkan oleh Tuhan. Pada waktunya, saudara, pandemi virus corona yang melanda seluruh dunia dan bangsa kita Indonesia, itu pasti bisa diatasi. Saya yakin 100% bisa diatasi. Kita harus berdoa dengan yakin dan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, inilah beberapa kebenaran yang saya temukan dalam kisah di mana Tuhan Yesus meneduhkan badai ketika dia berlayar dengan murid-muridnya. Saudara-saudara, dan 3 kebenaran ini harus kita renungkan dengan sungguh-sungguh dalam hati kita. Yang pertama, bahwa badai bisa menyerang siapa saja. Yang kedua, bahwa badai seringkali datang sekonyong-konyong. Siap atau tidak siap kita tergantung apakah kita selalu mengandalkan Tuhan atau tidak dalam hidup kita. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus memberikan kepastian, selama ada Tuhan dalam perahu kehidupan kita, tidak ada badai yang tidak bisa diteduhkan. Saudara-saudara, saya rindu kita semua boleh bersatu hati, menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan bangsa kita ke dalam tangan Tuhan. Percayalah saudara, bahwa waktunya akan tiba, semua ini akan dilalukan oleh Tuhan. Tuhan akan memulihkan bangsa kita Indonesia, memulihkan negeri kita, dan kita perlu bergandengan tangan bersatu, berdoa untuk pemulihan negeri yang kita cintai ini. Saudara-saudara, hari ini adalah hari di mana kita akan juga memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga hari ini kita mengadakan perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menyambut perjamuan kudus pada saat ini. Roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus. Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, darahnya yang sudah tercurah untuk menebus dosa kita. Saudara-saudara, artinya Tuhan telah memberikan hidupnya dalam kehidupan kita. Kalau kita membuka hati menerima Yesus dengan sungguh-sungguh,
Dia akan hadir, dan kita percaya semua badai, apapun badai, segala bentuk badai dalam hidup kita, Tuhan bisa atasi. Sebab kuasa Tuhan lebih besar dari masalah apapun di atas muka bumi ini. Saudara-saudara, kita akan naikkan satu pujian, dan setelah kita menaikkan pujian, kita mempersiapkan roti dan anggur untuk sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita nyanyikan satu pujian, saat tiada jalan, hadapi persoalan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Kita angkat sekali lagi pujian ini, saat tiada jalan, saat tiada jalan, hadapi persoalan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus,
Saudara-saudara, sebelum kita makan, minum tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan pegang roti di tangan kanan kita, sambil kita mendengarkan perkataan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur pada saat ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Kalau saudara percaya, katakan amin. Mari kita makan dengan percaya. Mari kita ambil cawan anggur di tangan kanan kita, sambil kita mendengarkan perkataan firman Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bukankah anggur yang atasnya kita mengucap syukur pada saat ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Kalau saudara percaya, katakan amin. Mari kita minum dengan percaya. Haleluya, haleluya. Kita angkat kor pujian ini kembali. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku berharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Haleluya. Mari menyembah bersama saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, kasih karunia-Mu bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat perjamuan kudus saat ini Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu bagi kami Yesus. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang kami dengar
pada saat ini. Ajar kami untuk senantiasa dalam kehidupan kami mengandalkan Tuhan, menempatkan pribadi Tuhan di tempat yang paling utama dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk kami terus memandang kepada Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa dalam segala hal kami boleh menggantungkan hidup kami pada kuasa Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman Tuhan ya dan amin. Kami percaya negeri kami, bangsa kami yang kami cintai, Indonesia, akan dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan akan membasmi segala macam bentuk kuasa virus corona yang telah melanda banyak orang di Indonesia. Tuhan, kiranya belas kasihan-Mu atas Indonesia. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Pulihkanlah negeri kami dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang boleh kami makan dan minum roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Yesus. Biarlah kami semua yang bersekutu untuk makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Kami semuanya beroleh kasih karunia Tuhan. Kami beroleh kekuatan dan kami dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala berkat Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan keluarga kami untuk selanjutnya dalam pimpinan Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami memohonkan segala doa kami dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya rindukan sesuai dengan firman Tuhan hari ini, tetaplah hidup dalam persekutuan yang baik dengan Tuhan setiap hari. Jadikan Tuhan, kehadiran Tuhan sebagai yang utama dan pertama setiap hari dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom, Tuhan memberkati.